Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita melangkah hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang Tuhan izinkan, yang sebentar tidak kami lalui. Bapa, sebentar kami lalui. Di dalam kehidupan ini kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Allah menjadi motivasi kami di dalam untuk melangkah hari ini. Pimpin dan sertai kami, hamba-Mu dan kami semua. Urapan daripada Tuhan menyertai kami, sehingga firman Allah menjadi motivasi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini kami berjudul Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, berbicara tentang kebaikan. Tentunya semua orang pernah mengalami, tentunya semua pernah melakukan tentang kebaikan itu. Baik kita kepada orang lain, kebaikan kita kepada orang lain, atau sebaliknya, kita pernah ditolong oleh orang lain. Dan tentunya kebaikan-kebaikan yang kita berikan atau yang kita terima, pasti sedikit banyak kita mengingat atau mengenangnya, terlebih kebaikan-kebaikan kemurahan yang berkaitan dengan hidup. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan hidup kita, keadaan kita, sudah sekali kasih Tuhan, tidak lepas yang namanya kebaikan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang orang lain berbuat baik bagi saya dan saudara, atau sebaliknya kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tentunya itu menjadi kenangan atau menjadi suatu hal yang tidak dapat dilupakan. Dan di sini akan menimbulkan suatu kebaikan-kebaikan itu akan menimbulkan sesuatu yang namanya balas budi. Apa balas budi itu? Balas budi yaitu membalas kebaikan seseorang yang telah berbuat atau berbuat baik kepada kita atau membantu kita. Biasanya ini balas budi ini disertai dengan status sosial, Artinya di sini saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang orang lain berbuat baik kepada kita, yang sering kita berbuat, yang sering kita ditolong oleh orang lain, tentunya secara hati nurani kita akan timbul juga rasa ingin membalas kebaikan itu. Tentunya sudah sekali kasih Tuhan, apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak mampu, walaupun kita sibuk, tetapi karena kebaikan-kebaikan itu orang itu terlalu banyak kita terima, otomatis di dalam hati kita merasa tidak enak. Kita merasa sungkan kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu. Apa maksud kita membalas budi itu? Agar kebaikan, agar kemurahan itu terus saling kita terwujud. Nah, artinya mengapa kita harus balas budi? Supaya agar kebaikan atau kemurahan itu terus saling terwujud. Apapun akan kita kerjakan, apapun akan kita lakukan, meskipun kita tidak mampu. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus tetap berbalas budi. Di dalam pembacaan firman Allah kali ini, Yosua juga kembali mengingatkan kita. Yosua kembali mengingatkan, Yosua mengatakan kilas balik kepada umatnya bangsa Israel. Sebelum Yosua mati, Yosua mengingatkan bahwa jikalau bangsa Israel bisa sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan semata. Oleh karena itu jadi Yosua perlu mengingatkan kembali supaya
sebagai pemimpin mengingatkan kembali supaya bangsa Israel tidak sombong, supaya bangsa Israel tidak lupa diri. Yosua memberitahukan bahwa mulai zaman nenek moyang mereka sampai saat ini tak lepas dari yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Yosua mati mengingatkan bangsa Israel tentang kebaikan, tentang kemurahan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi selama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kebaikan Tuhan dari apa? Pertolongan Tuhan itu tidak lepas daripada kehidupan bangsa Israel, tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat pasal yang ke-23, ayat yang ke-14, di situ mengatakan bahwa maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Artinya saudara kekasih di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu diperoleh bangsa Israel. Bukan karena kuat dan gagah bangsa Israel. Jikalau bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan untuk menikmati susu dan madu, menikmati kesukacitaan, menikmati kegembiraan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu karena janji Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa janji Tuhan akan selalu menyertai kemanapun bangsa Israel berjalan. Kita tahu saudara sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun sering kali mengecewakan Tuhan, walaupun sering kali menyusahkan Tuhan, walaupun sering kali tidak bisa diatur, tetapi inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umatnya, akan terus menyertai, akan terus menolong. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, jikalau bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan, yang kedua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 mengatakan, saudara kasih dalam Tuhan, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Sebab itu mereka berteriak-teriaklah pada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saat mereka berteriak-teriak minta tolong karena keadaan di padang gurun yang serba sulit, saudara kasih Tuhan, Tuhan mendengarkan, Tuhan tergerak hatinya, dan Tuhan memberikan pertolongannya. Oleh sebab itu Yosua sebelum mati mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa pertolongan waktu kita menjerit, waktu kita ada di dalam kesusahan, waktu kita ada di dalam kesukaran, waktu kita ada di dalam kebinasaan. Tetapi jika kita menjerit, minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga, Tuhan tidak tutup mata, dan Tuhan akan menolong bangsa Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga, tidak lepas dari apa bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan, tidak terlepas daripada campur tangan daripada Tuhan. Tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Ayat yang pasal yang ke-24, ayat yang ke-12 bagian B mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Artinya saudara sekalian, bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan bukan karena panah dan pedang, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu bangsa Israel tidak perlu menyombongkan akan kekuatannya sendiri. Bangsa Israel tidak perlu menyombongkan akan kepintarannya sendiri, tetapi semua yang didapat jikalau bangsa Israel boleh sampai di tanah Kanaan itu, semua berkat campur tangan daripada Tuhan. Yang keempat, penyertaan Tuhan yang bagaimana sehingga bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan. Semua karena tidak terlepas, semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan. Ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-24 ini mengatakan demikian firman Tuhan.
Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudara, kita tidak, bangsa Israel tidak perlu bersusah payah, tidak perlu berperang begitu hebat. Sebab apa? Sebab Tuhan yang berperang, sebab Tuhan yang mengadakan, sebab Tuhan yang membela, sebab Tuhan yang memberkati bangsa Israel. Dikatakan di sini bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tuhan izinkan untuk sampai ke tanah Kanaan, melihat kesuksesan, kemakmuran, kekayaan dari tanah Kanaan. Itu semua berkat Tuhan. Oleh karena itu, Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel supaya tidak lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yosua mengatakan kilas balik pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Semua bukan karena kekuatan, kemampuan, kepintaran daripada bangsa Israel, tetapi semua karena Tuhan. Demikian juga menjadi pelajaran bagi saya dan saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kita sampai ke tanah Kanaan, artinya jika sampai saat ini kita bisa hidup makmur, kita bisa hidup bahagia, kita bisa hidup sukses, kita bisa sehat, kita bisa menyelesaikan sekolah anak-anak kita bisa berkarya dengan baik, kita menjadi orang yang sukses. Itu katakan firman Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, tetapi mengingatkan semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Allah mengatakan, oleh sebab itu, di dalam ayat pembacaan kita, oleh sebab itu. Ya, dikatakan mengapa oleh sebab itu? Yaitu sebab itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yosua mengatakan oleh sebab kebaikan-kebaikan, pertolongan dan kasih berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu apa yang harus kamu lakukan untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan? Dikatakan di sini, takutlah akan Tuhan, beribadalah hanya kepada Tuhan, berbuatlah dengan tulus, ikhlas dan setia. Hanya ini yang disarankan, ditegaskan oleh Yosua untuk mengingat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan atas bangsa Israel, yaitu kita harus takut akan Tuhan, kita harus beribadah hanya kepada Tuhan, kita harus berbuat dengan hati yang tulus, ikhlas dan setia. Takut di sini, takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita takut seperti kita menghadapi debt collector, kita takut menghadapi seperti kita menghadapi orang penagih hutang, tidak. Tetapi takut di sini kita harus menghargai, kita harus menghormati Tuhan. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, hargailah kemurahan Tuhan, hargailah pertolongan Tuhan, hormatilah kasih sayang dan berkat Tuhan. Ajari supaya kita dapat belajar, mengerti apa kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita dikatakan Yosua, takutlah akan Tuhan, hargailah Tuhan, menghormatilah Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Yang kedua yang dimaksud oleh Yosua, yang ditekankan oleh Yosua, beribadahlah kepada Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Supaya tidak timbul murka Allah. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan kita beralih, kita melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, bahwa semua yang kita dapat, semua yang kita terima adalah kekuatan kita, adalah pikiran kita, karena kecerdikan kita, kecerdasan kita, bukan. Tetapi semua yang kita terima semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bisa beribadah hanya kepada Tuhan. Jangan beribadah kepada orang lain, pada Allah lain, berhala-berhala lain, tetapi beribadahlah hanya kepada Tuhan. Tetapkan hati kita, percaya kita, bersyukurlah kita kepada Tuhan, supaya tidak timbul murka Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, berbuatlah dengan tulus, ikhlas. Di sini adalah melakukan segala sesuatu supaya tidak dengan berat hati. Artinya tetap kita merasa tetap tidak terpaksa kita melakukan segala sesuatu. Jika kita melayani Tuhan, jika kita menyembah Tuhan, jika kita memuji Tuhan, jika kita menyaksikan kemurahan Tuhan, dikatakan supaya kita dengan tulus, ikhlas, tanpa embel-embel, tanpa timbal balik yang
yang kita harapkan, tetapi kita tulus ikhlas, kita melayani Tuhan, kita bersekutu dekat dengan Tuhan, kita memuji dengan Tuhan. Untuk membalas kemurahan Tuhan, kita pantasnya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya, berbuatlah dengan setia. Setia di sini apapun yang terjadi, keadaan yang kita alami bagaimanapun, jangan sampai kita mundur, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, kita percaya saat ini Tuhan juga akan bisa menolong kita mengalami suatu kesukacitaan, mengalami kemakmuran, mengalami suatu berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita sudah atau sampai dalam tanah Kanaan atau tanah yang penuh dengan susu dan madu, artinya kesuksesan, kenikmatan, kesejahteraan yang sudah kita alami, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan atau jangan pura-pura lupa kepada Tuhan. Tetaplah ingatlah akan Tuhan. Tetap layani Tuhan. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kalau kita sampai saat hari ini, kita bisa sehat, bisa kuat, kita bisa sukses, kita bisa makmur. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kita patut berterima kasih. Kita harus balas budi. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami tidak lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, ingatkan kami terus melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak angkuh, supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak tinggi hati melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, bahwa semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ajari kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, bergeraklah firman-Mu, Roh Kudus-Mu atas hati kami, berbicara setiap hati kami, supaya dapat menuntun di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.